Oke, kita kembali lagi di Kota Kita Podcast. Masih sama Om Helmi Yahya, ini part 2 nih. Hari ini kita pengen bahas Om mengenai isi YouTube nih saat ini, terutama di Indonesia. Nggak banyak Om yang bikin konten seperti Om Helmi, seperti Om Deddy, seperti Mardigu gitu yang berisi gitu loh. Kita tanya pendapat Om Helmi deh. Sekarang timpang nih Om antara yang maaf ya konten sampah sama konten yang berisi gitu. Apa yang terjadi sih Om ini? Ya itulah selalu terjadi. Di dunia TV udah terjadi duluan gitu ya. Akhirnya kan acara-acara yang tidak edukatif lebih mendapatkan tempat daripada acara edukatif. Sebenarnya kita nggak mau tuh YouTube begitu. YouTube kan kita diberikan kebebasan. Betul. Diberikan kebebasan. Tapi mbok ya para konten kreator tuh punya tanggung jawab. Gitu. Dia punya tanggung jawab. Jangan demi mengejar subscriber, demi mengejar viewership, lantas bisa melakukan apa aja. Ini kalau di TV itu masih diatur, ada aturan apa batasan umur, ada batasan waktu. YouTube itu kan anytime anywhere. Yang nonton tuh bisa anak kecil, anak-anak. Come on gitu, berhentilah membuat konten-konten yang menyebut alat kelamin, yang menyebut apa kebun binatang gitu. Iya sih lucu sih menurut lu gitu. Menurut gue sih nggak lucu banget. Jadi gue tidak perlu menunjuk itu. Tolonglah para junior punya tanggung jawab juga. Lu juga kan bakal punya anak atau mungkin sudah punya anak gitu. Jangan lu pikir hidup mikirin lu sendiri, yang ada di kepala lu bisa ditumpahkan semua. Kita punya tanggung jawab nih. Apalagi udah mulai ada yang gugat nih. Gitu loh. Karena memang harus diatur. Kalau di TV kan aturannya jelas tuh ada KPI gitu. Kita nih punya kebebasan sebagai konten kreator. Itu kan bisa cuman kita sendiri pakai vlog kayak Soleh Solihun, nggak perlu stop sama sekali. Bahkan nggak pakai tripod, nggak pakai tripodnya tripod daging. Orang Panji aja cuman pakai dia ke wawancarin gue cuman sendiri datang. Lu masih bertiga, masih nggak berani datang sendiri kan? Itu lebih keren. Tapi kalau itu maksud gue tuh punya tanggung jawab dong, karena kita tuh nggak ada sensor, nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan waktu gitu. Siapapun bisa nonton, tolong punya tanggung jawab. Itu aja gitu. Terus sekarang Om, maksudnya kita Om Helmi yang udah lebih pengalaman, kita yang baru-baru. Kan kita punya konten yang lumayan berisi nih. Iya. Gimana sih Om cara kita sebagai orang yang lebih sadar dibilang gitu, mencoba ngebalikin keadaan ini gitu. Iya, saya sih bukan pesimis ya. Memang hukumnya begitu. Jadi hukumnya gitu. Kalau nggak salah ada buku namanya The 12 Disciples gitu. Jadi memang yang benar itu biasanya memang sedikit gitu. Tapi kita nggak boleh berhenti tuh. Gitu. Ya, yang benar itu biasanya sedikit. Kita nggak boleh berhenti. TV kan udah kejadian. Ya kan, yang lebih subur itu yang konten-konten, mohon maaf ya, edukasinya tuh kan nggak tinggi-tinggi aman, malah tidak edukatif sama sekali gitu. 6 jam joget-joget. Ya. What is the content gitu. Tapi konten-konten talk show, kuis aja lagi nggak ada. Iya, kuis juga ada. Hampir nggak ada ya. Ratingnya nggak ada. Bayangin, ratingnya nggak ada. Acara anak-anak nggak ada. Betapa kita butuh acara anak-anak, nggak ada. Dan TV, karena TV itu kan mahal banget, triliun gitu investasinya. Akhirnya kan harus memikirkan pasar tuh, ya. Jadi mestinya media itu mendidik masyarakat. Yang kebalik, sekarang jadi kebalik tuh. Jadi media didikte oleh masyarakat, ngikutin suara pasar aja. Ya apa yang lagi on gitu. Cerita tentang pelakor, cerita tentang apa gitu mendominasi layar. Jadi menurut saya sih itu yang jadi kegelisahan kita sama saya. Begitu punya media saya sendiri, ya udahlah, saya bilang saya ada yang nonton, ada yang enggak, saya nggak peduli. Tapi alhamdulillah loh, masih ada tempat, walaupun nggak sebesar yang lain gitu ya, nggak apa-apa lah. Minimal saya bisa mendidik orang gitu atau mengedukasi orang gitu ya. Jadi nggak semuanya juga larut gitu. Karena memang juga ada segmen yang butuh edukasi, pencerahan, walaupun nggak banyak. Ya udahlah, sabar-sabar aja. Konten apa sih Om yang sekarang paling concerning buat Om Helmi di YouTube terutama gitu? Ya tentang apa ya? Tentang edukasi lah, tentang inspirasi supaya kita menjadi bangsa maju lah ya. Saya sekarang concern cukup banyak membantu para UKM. Saya cukup banyak membantu anak-anak muda. Kemarin saya ngundang salah satu kartunis gitu, siapa namanya, Dading Timur, yang bikinin saya kaligrafi apa itu ya, itu nih dia bikinin, saya bawa dia karena ini anak orang-orang yang harus kita bantu ya. Dia bikin ini
23 YouTuber paling colorful Indonesia. Dia kasihin ke gua gitu. Saya nanti akan mengundang ahli Rubik gitu. Rubik Indonesia itu juara dunia loh, Rubik. Jadi udahlah biar anak-anak itu punya yang mensupport. Jadi saya mungkin setiap seminggu sekali akan ada anak-anak itu. Kemarin ada yang tukang buat gitar ya, walaupun juga ada yang protes gitu, tapi ya begitulah. Kemarin saya dukung satu orang namanya Agung Afif tuh, umur 27 tahun, punya 4 kapal pesiar gitu. Ada fotografer yang Christina Tan yang udah mengendorse 300 hotel gitu. Jadi orang-orang yang begini yang berjuang gitu, lonely gitu, lone player gitu, yang berbuat sesuatu untuk negara, untuk masyarakat gitu, yang saya coba bantu. Ya udahlah, saya nggak peduli juga, saya nggak ngejar gimana gitu. Rezeki mah udah diatur, tenang aja. Itu dari statement Om Helmi tadi, kalau orang baik fitrahnya tuh bakal lebih dikit dari orang. Pasti itu yang terjadi. Maka dari itu kita nggak bisa ngubah semua orang yang pengen kayak kita. Jadi solusinya kalau buat kayak gue, nanti di Oktober aku personally pengen bikin HABL Virtual Boxing Championship. Jadi kita bakal tayangin di YouTube tuh anak-anak antar SMA kita boxing, kita manfaatin. Kita nggak bisa expect semua orang yang minus itu jadi positif. Kalau bukan kita yang gerak, ya siapa lagi ya kan Om? Gitu intinya kita aja yang berubah deh. Nggak usah muluk-muluk deh pengen orang apakah bisa sukses? Bisa. Saya pernah buktikan dengan Siapa Berani, ratingnya pernah 13. Oh iya saya pernah bikin desain-desain yang begitu. Ya kan, Mardiko kenceng, Deddy Corbuzier sekarang udah 11 juta. Hebat. Iya. Deddy hebat banget. Iya, jadi udah apa, diamond itu ya. Iya, jadi menurut saya sih bisa gitu. Dan jangan-jangan marketing kontennya heavy banget tuh. Kayak punya saya kan baru 433 kali, 434.000. Ya. Tapi ininya baru loh Om. Iya, iklannya penuh. Iya. Ini saya udah dapat deal. Ada kopi mau masuk lah gitu. Enggak, AdSense mah we cannot control. Jadi saya nggak terlalu ngarepin AdSense lah. Tapi endorsement paling nggak masuk. Ya, endorse gitu. Properti masuk ke saya gitu, apa. Ya mereka juga ngelihat lah. Jadi para pengiklan juga melihat tuh. Kan saya itu walaupun 400 ribuan, tapi kan niche banget tuh. Betul. Niche banget. Yang nonton saya adalah orang-orang yang mau belajar, yang udah ketahuan kelasnya apa gitu. Ya, jadi produknya pun wah gitu. Ya udah. Quality over quantity ya. Ya. Itu disebut ini premium product nih, premium product. Daging semua kalau bahasanya. Ada yang kolesterol protes semua. Daging semua isinya. Ini aja ada yang agak sensitif kita maksudnya. Tapi kan kita nonton YouTube kan perlu gadget. Perlu sesuatu yang dipegang, handphone, kan laptop dan lain-lain. Sementara TV, hampir semua orang di Indonesia ini punya TV. Apa itu ada hubungannya, bahwa ada kesenjangan sosial? Itu juga ada hubungan dengan apa yang orang tampilin di YouTube dan TV menjadi konten yang relatif murahan. Sekarang orang nonton YouTube udah banyak ke TV loh. Oh iya. Itu trennya sekarang. Jadi kalau kita tanya di rumah tangga sekarang, kan mereka rata-rata punya smart TV, digital TV. Ya, mereka nggak cuma nonton TV konvensional. Malah ada yang sudah nggak nonton TV konvensional. Ya, mereka nonton YouTube dari big screen, mereka nonton Netflix dari big screen gitu. Jadi tanda-tandanya udah begitu gitu. Memang nggak lagi di gadget. Ya, jadi gadget tuh ya. Tapi kan enak juga kita walaupun di big screen. Lebih enak. Gue nonton, saya mau nonton tentang pelarian Joko Chandra, tinggal masukin nanti keluar, tinggal pilih gitu. Itu tidak terjadi pada TV konvensional. Gue mau nonton apa nih? Mau cari berita tentang apa? Sekarang lagi hot. Langsung masukin aja, search, keluar tuh, ada pilihan. Yang lucu tuh di YouTube tuh enak kan? Kalau kita belum pas kan dia tawarin tuh, ngasih terus sampai kita ganti gitu. Nah, kalau YouTube masih mungkin lah kita ngarap sama content creator untuk bikin satu yang ini. TV masih ada harapan nggak TV isi kontennya berubah menjadi yang sedikit mungkin kalau Serpong Project nggak mungkin ya, tapi lebih ke arah yang lebih baik. I don't think so. Kalau dia tergantung, karena TV itu udah industri kapitalis ya. Jadi karena melibatkan kapital yang besar banget. Kau bayangin aja tuh masang pemancar ya di daerah-daerah gitu. Satu tower itu berapa miliar itu.
Dan biaya programnya kan mahal sekali gitu. Jadi tetap hukumnya adalah rating dan share. Kalau rating share-nya tidak tinggi, artinya apa? Iklannya tidak bakal masuk. Kalau iklan tidak bakal masuk, selesai itu acara. Mau seedukatif apapun, mau seinspiratif apapun. Apalagi sekarang, kue iklan kan makin kecil nih. Karena pandemik. Ya, budget iklan dipotong. Udah gitu sekarang banyak yang mindahin ke YouTube. Banyak yang ke YouTube. Orang langsung sama saya. Udah ketahuan, sekian, udah ketahuan yang nonton berapa, real time, real count maksud saya. Nggak lagi pakai estimasi-estimasi. Kita nggak bahas isu yang lagi panas sekarang nih, cuma seberapa besar sih YouTube sebagai ancaman untuk TV sekarang? Sangat besar, sangat besar. Sangat besar. Kan udah kelihatan tren sekarang. Bukan cuma YouTube ya. Sekarang muncul TikTok, muncul Instagram TV. Orang udah nggak nonton. Semuanya di gadget gitu. Karena sekarang orang mobile kan. Orang nonton di rumah itu karena sekarang work from home, learn from home. Nanti kan orang di rumah, di kantor, sambil makan, sambil di mobil. Ya kan radio habis, kecuali radio streaming ya. Gitu loh. Orang di rumah ngapain? Orang-orang yang ini di rumah. Yang di rumah sekarang udah nontonnya nggak melulu acara TV. Udah konten-konten gitu. Mereka nonton drakor. Kalau 16 episode nggak selesai, nggak berhenti. Tiba-tiba yang golongan, oh ya kalau drakor ibu-ibu, ya perempuan. Tiba-tiba cowok-cowoknya nonton apa Money Ace gitu, nonton Viking, waduh, ya kan nonton apa Last Dance gitu. Jadi menurut saya sih memang terjadi shifting. Jadi sepertinya TV itu mestinya melakukan multi platform itu yang dilakukan. Ya kayak ada beberapa stasiun acaranya dia kan bisa juga ditonton di OTT-nya dia gitu. Nah, Om Helmi kan pernah jadi TV, pernah apa? Kalau sekarang Om Helmi di posisi yang bisa mengontrol isi televisi, apa yang Om lakukan untuk melawan isi YouTube supaya nggak kalah saing nih sama content creator di YouTube? Ya harus apa ya, banyak sekali melakukan adjustment. Ya siapa yang nonton gitu kan. Ya jadi begitu, bagaimana kita serve mereka tuh, melakukan apa yang disebut dengan empathy, tapi tetap menjaga kontennya harus. Kalau dulu kita di TVRI enak lah, kan cuma 3 itu, menghibur, memberikan informasi, sama memberikan edukasi, nggak boleh keluar dari itu. Makanya waktu saya jadi di TVRI, ya tetap nggak ada infotainment di kita. Bahas ikan asin gitu nggak ada kita ya, jadi nggak ada karena bagian kita dari itu. Bahwa drama yang kita putar juga harus ada nilai edukasinya, nilai budayanya. Nggak bisa tuh. Istri saya ternyata pelakor, itu nggak bisa gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi itu sikap ya, sikap. Jadi kalau sebenarnya kalau semua kita bersikap sama, kan penonton juga nggak ada pilihan lah. Nah, ngebahas TVRI dikit. Om Helmi waktu jadi TVRI berhasil menjadikan TVRI ini ya lumayan maju lah mengejar rating TV yang lain. Alhamdulillah. Nggak mau ngebahas detailnya, tapi strategi apa sih itu Om imply untuk TVRI sehingga bisa mengejar? Karena kan kalau sekarang atau bahkan sebelum ada Om Helmi waktu itu, waduh, siapa yang nonton TVRI? Saya itu disebut oleh Mardiku sebagai CDO, Chief Distraction Officer, yang ngancur-ngancur. Jadi saya tahu kan begitu saya masuk TVRI, ternyata mereka tidak perlu mengejar rating, tidak bersaing. Nggak ada yang nonton, dibiarkan gitu. TV share-nya di bawah 1 nggak bisa, saya bilang. Kalau TV share di bawah 1, kita artinya kan tidak ditonton orang, kayaknya kita menjerit di tengah belantara. Kita harus membuat acara yang ditonton orang. Semuanya kita perbaikin tuh, bagaimana membuat judul, ya kan? Bagaimana konten, bagaimana milih artis, bagaimana memilih lagu. Dan saya bilang kita harus memperbaiki layar juga, harus lebih kinclong. Jakarta dari 30 keyword kita naikkan 80 kilo, sama beningnya. Dan yang paling penting, itu yang kita lakukan. Kita harus punya monster program. Yaitu disebut dengan killer content. Konten yang membuat orang menoleh gitu. It's like a showcase. Etalase gitu. Alhamdulillah kita dapat Liga Inggris. Alhamdulillah kita dapat badminton gitu. Ya, orang begitu, itu ada yang stay dong. Nggak cuma mau nonton Liga Inggris doang, itu disebut dengan killer content. Saya beruntung dapat kepercayaan di era saya mendapatkan killer content yang nggak kebayang. Tiba-tiba saya dapat timnas. Wih, itu mah nggak mungkin dapat timnas. Ya karena network, karena trust yang kita bangun gitu, karena pertemanan.
Indonesia lawan Malaysia, TVRI itu top 10 acara TV, nomor 1, nomor 2, nomor 10. Itu nggak pernah terjadi. Dulu orang bilang TVRI dikasih konten apa aja nggak ada yang nonton. Oh, siapa bilang? Sejak itulah gempar. Ya, jadi itu aja sebenarnya. Perbaikin layar, ya kemudian bikin killer konten, dan terus saya melakukan perbaikan dong. Apa logonya saya ganti, kita melakukan rebranding dari jadul menjadi sangat milenial gitu. Seragamnya gua kerenin supaya teman-teman di karyawan TVRI menjadi bangga. Alatnya dari paling jadul saya tinggal, alat TVRI itu paling canggih. Dulu kan mereka kalau liput kan dikatain alatnya jadul. Oh iya, pokoknya kalau nyari karyawan TVRI gampang lah. Yang seragamnya paling kusam sama alatnya paling jadul. Gue tinggal, seragam kita paling keren, logo kita keren banget, menjadi kebanggaan sama alat kita. Saya tinggal kemarin kita punya 21 kamera 4K. 4K. Orang lain aja belum punya. Jadi menurut saya sih itu aja. Saya yang terakhir, masih TVRI dikit nih. TVRI dulu punya acara-acara yang digandrungi sama saat itu. Ada Aneka Karya Safari, Berpacu Dalam Melodi. Even dunia berita aja semua nonton. Mungkin terpaksa nonton karena cuma satu channel. Kalau sekarang TV-TV ini kembali ke format seperti dulu lagi, semuanya bisa, katakanlah seragam, semua kembali ke format awal, di mana RCTI punya sidul, TVRI punya program yang tadi saya sebutin gitu. Bisa nggak kita membalikan keadaan tadi saya sebutin itu, membalikan keadaan masalah konten yang lebih mendidik ini? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan kebebasan lah. Pemerintah paling bisa aturan dengan KPI gitu, nggak boleh ini, nggak boleh adegan kissing, nggak boleh rokok di bawah jam sekian, nggak boleh memarginalkan. Tapi kan eksekusinya kan terserah masing-masing. Karena nggak bisa kita pungkiri emang target marketnya TV yang kualitasnya seperti itu. Iya, sebenarnya betul. Iya. Tapi zaman saya udah lakukan. Sebagai TV publik kita harus dukung. Saya kembalikan dunia dalam berita, ya kan, ke jam 9 dengan cun gitu. Saya remake jadi mendadak lupa saya. Yang itu yang 4 punakawan itu, ya saya remake. Ya Ria Jenaka, saya bilang Ria Jenaka millennials gitu. Musiknya saya perbaikin, saya undang ikon-ikon anak muda. Glenn almarhum mendiang gitu sangat banyak membantu ya gitu. Jadi kita bikinin acara musik karena kita tahu kita kuatin dokumenternya. Kita punya jelajah kopi yang keren banget, menjadi terbaik di Indonesia gitu. Jadi itu yang kita lakukan ya. Kalau mau maksa udah nggak bisa tuh, bukan era gitu lagi lah. Tapi kan ngebatasin boleh dong. Betul. Bikin aturan mainnya lah. Inilah koridor yang lu nggak boleh itu. Tapi ininya, eksekusinya kan masing-masing. Last but certainly not least, Lisa, tips apa yang Muhammad bisa berikan kepada content creator yang baru mau mulai atau yang udah ada? Jadi mari kita bertanggung jawab bahwa yang kita buat itu untuk ditonton orang. Tolonglah buat sesuatu yang ada manfaatnya. Ya, sebagai anak muda boleh aja lucu-lucuan, tetapi kan harus ada batasnya. Creativity memang tanpa batas, tapi pastikan ada koridor itu tuh. Terus jangan takut sama persaingan. Nomor 3 tuh, seperti yang saya lakukan. Kenapa saya cepat melesat gitu dengan kondisi tidak ideal, usia di atas 50 ya kan? Menurut saya itu harus kita masuk ke blue ocean strategi. Kita masuk ke wilayah di mana persaingannya belum banyak gitu. Kalau baru mau buat konten YouTube tuh, mau prank-prankan nggak bakal menang lah. Lawan Raffi, lawan Andre Taulani gitu. Nggak bakal menang lah. Iya, udah kalah start jauh gitu. Cari yang mereka nggak ada dong. Itu yang saya bilang blue ocean. Jangan masuk ke red ocean. Ya cari blue ocean, banyak banget tuh. Jadi ada anak kecil bisa sukses, mancing bisa sukses, cooking yang aneh-aneh gitu, mungkin dalam hutan bisa sukses. Iya kan? Farming, anak muda farming gitu, sukses. Sport selalu punya. Ya jadi kalau bisa dibuat keren. Saya kan akan bikin kuis. Siapa berani dari rumah akan segera. Ini sedang saya create gitu. Karena sedih kita. Ya, saya tidak berharap penontonnya segila orang nonton prank lah ya. Tetapi segmen itu saya yakin tetap ada. Tetap dapat ya. Tetap ada. Oke, sobat obrolan kita Om Helmi hari ini kita akan lanjut di luar kamera aja. Masih mau terus. Oke, Om Helmi, terima kasih atas ini. Ada kenang-kenangan sedikit dari kita. Ini buku.
Oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan di Kota Kita Podcast.